warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, ibu bapak, wali murid, wali santri yang mendampingi putra putrinya, dan anak-anakku sekalian, rombongan belajar kelas 9 di MTS Miftahul Huda yang saya banggakan, yang saya harapkan untuk kesungguhannya mempelajari ilmu-ilmu, lebih-lebih tafaqquh fiddin. Saya ingatkan kepada kalian, tafaqquh fiddin, moto dari Madrasah Miftahul Huda pada umumnya, Madrasah Sanawiyah pada khususnya adalah tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin itu tidak akan lepas kalian untuk mempelajari ilmu nahwu seperti pada halnya kesempatan kali ini. Karena pada suatu kitab nahwu diterangkan wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu layyubhama. Ilmu yang lebih diutamakan untuk dipelajari. Kalau memang anak-anakku sekalian ingin sekali, kepingin sekali untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Allah yang notabene sumbernya dari Quran dan Al-Hadis, didukung dari kitab-kitabnya mujtahid yang sering disebut dengan kitab kuning, itu tidak akan berhasil, tidak akan mampu memahami dengan baik sebelum anak-anakku mempelajari ilmu nahwu. Namanya belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu memang agak-agak sulit. Mempelajari ilmu nahwu kalau tanpa kesungguhan, nah ora tuwa menanat, ora gelem sinau, nah, itu mungkin sekali umpama bisa, itu cuma sedikit. Kalau memang kepingin paham, kalau pengen menguasai, ya harus sungguh-sungguh, melebihi kesungguhannya kalian mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Di dalam kitab Imriti di sana diterangkan la garum ilman wa tatrukat ta'aba. Kalian semua anak-anakku tidak usah berharap mendapat ilmu kalau memang kalian tidak bersungguh-sungguh. Kalau dibalik kalian kalau kepingin mendapatkan ilmu apa saja, utamanya ilmu nahwu, itu belajarnya harus sungguh-sungguh. Ini nanti yang saya bacakan la tarum ilman wa tatrukat ta'ab, itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan bab maf'ul bih atau isim yang dibaca nasab yang pertama, yang pada kesempatan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa isim yang dibaca nasab itu ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bih. Ya,
La tarum ilman wa tatruka ta'aba itu adalah salah satu contoh maf'ul bih, isim yang dibaca nasab. Saya sebutkan tadi di depan, bapak-bapak ibu, wali murid, wali santri yang mendampingi putra-putrinya, saya ingatkan pada panjenengan setuju. Memang menurut kitab Ta'lim al-Muta'allim begitu, putra-putri panjenengan itu akan berhasil belajarnya kalau memang didukung dengan 3 hal atau 3 komponen atau 3 orang. Satu adalah kesungguhan dari bapak ibu gurunya. Bapak ibu gurunya sungguh-sungguh kepingin putra-putri panjenengan menjadi orang yang berhasil dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam madrasah sanawiyah. Mitahuluda ini bapak ibu gurunya sungguh-sungguh disiplin dengan waktu dan tugas yang diberikan oleh madrasah. Kesungguhan yang kedua diharapkan orang mung gurune temenanan tapi orang tuanya tidak sungguh-sungguh, tidak. Anak belajar bisa berhasil kalau memang orang tuanya itu juga sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kesungguhan kala mendampingi putra-putrinya belajar, sungguh-sungguh mengingatkan, sungguh-sungguh memberikan bimbingan, sungguh-sungguh memberikan kecukupan, pendukung keberhasilan di dalam belajar, baik kitab atau dana-dana yang lain yang dibutuhkan, itu orang tua yang berkewajiban untuk mengupayakan. Yang ketiga, bapak ibu guru wis temenanan, bapak ibunya sudah bersungguh-sungguh. Kalau memang anaknya tidak bersungguh-sungguh, itu juga tidak akan berhasil. Itu anak-anak yang belajar bisa berhasil. Jadi ada di salah satin, ya, dengan kesungguhan orang 3, gurunya, bapak ibunya, anaknya, insya Allah pasti itu anak-anak yang belajar akan juga berhasil. Maka saya harapkan bapak ibu yang ada di rumah, yang selalu mendampingi putra putrinya, yang selalu mengawasi putra putrinya, itu supaya membimbing, mengarahkan, mengingatkan pada putra putrinya selalu belajar, dan belajar. Terima kasih matur nuwun. Kesempatan yang sudah lalu saya sampaikan babu mansubatil asma, yaitu bab yang menerangkan beberapa isim-isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu urutan isim yang dibaca nasab yang pertama. Lalu apa yang dinamakan maf'ul bih? Yang dinamakan maf'ul bih yaitu isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab yang terkena dampak dari pekerjaan. Jadi maf'ul bih wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Sekali lagi anak-anakku, saya ingatkan, saya ulangi dan saya ulangi. Maf'ul bih yaitu isim yang dibaca nasab yang pertama. Apa yang dinamakan maf'ul bih? Al ismu yaitu isim al mansubu kang diwaca nasab. Alladzi yaqa'u kang tumiba bihi kelawan alladzi kelawan isim al fi'lu apa penggawean. Jadi isim yang dibaca nasab, ya, isim yang dibaca nasab yang terkena dampak dengan suatu pekerjaan
Itu yang disebut dinamakan maf'ul bih. Kalau di dalam kitab ya, kalau di dalam kitab Jurumiyah, kitab yang menjadi acuan nahwu di kelas 9, ya, itu contohnya darabtu Zaidan. Darabtu mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Zaidan itu isim dibaca nasab. Ya, untuk mencocokkan dari keterangan yang saya sampaikan, Zaidan diwaca nasab, itu Zaidan diwaca nasab mau lho. Itu Zaid itu orang yang kena beban, orang yang terkena dampak suatu pekerjaan pukulan. Sing kena pukul itu sapa Zaid. Darabtu mukul sapa ingsun. Darabtu gebuk sapa ingsun. Darabtu njotos sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Ya. Atau dengan lebih mudahnya kalian bisa mengambil suatu tanda atau alamat setiap lafal, ya, setiap lafal yang diawali dengan setiap lafal, tiap kalimat yang dikawiti dengan makna ing, itu namanya maf'ul bih. Ya. Kalau tadi yang saya sampaikan la darum ilman, la darum ora usah kepingin kuwe, kalian semua tidak usah berkeinginan ilman untuk mendapatkan ilmu. Kalian semua anak-anakku tidak usah kepingin, tidak usah berharap banyak untuk mendapatkan ilmu. Kalau kalian itu tidak mau bersungguh-sungguh, nek pancen rak gelem kangelan, wayai belajar tidak mau belajar, wayai mengerjakan tugas tidak mau mengerjakan tugas, upamane niku tidak usah berharap kalian itu akan mendapatkan ilmu. La darum ilman, la darum ojo podo kepingin sira kabeh ilman ing mergoleh ilmu, wa tatruka ing mongko utawi wa tatruka ing mongko ninggalake sira nggih at-ta'aba ing kangelan. Ya, pendek kata yang dinamakan maf'ul bih yaitu setiap isim yang dibaca nasab yang kena dampak pekerjaane nggih, yang kena dampak pekerjaane fa'il. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Iku urutannya seperti itu. Ya, daraba niku fi'il madhi. Ya, tu niku napa fa'ile, darabtu mukul sapa ingsun. Nak diganti daraba Zaidun, daraba mukul Zaidun sapa Zaid bakron ing bakar. Upamane niku sing dadi maf'ul bih daraba Zaidun bakron itu yang menjadi maf'ul bih. Maka kembali lagi dengan uraian saya untuk mendasari kalian mengetahui maf'ul bih, yaitu setiap isim yang dibaca nasab, isim yang dibaca nasab yang kena beban, yang kena dampak pekerjaan dari fa'il. Selanjutnya dan berikutnya, setelah kalian mengetahui apa yang dinamakan maf'ul bih, ya, tadi sudah saya sampaikan contoh dari maf'ul bih, darabtu Zaidan atau la tarum ilman, itu contoh-contoh maf'ul bih. Ya. Itu contoh yang saya berikan tadi, itu contoh maf'ul bih isim dohir. Ya. Zaidan itu isim dohir. Ilman itu juga isim dohir. Ya. Maf'ul bih itu ada berapa macam? Perlu kalian ketahui. Maf'ul bih itu ada dua macam. Maf'ul bih ada maf'ul bih isim dohir. Ono maf'ul bih ada maf'ul bih isim domir. Maf'ul bih isim domir. Maf'ul bih isim domir
Berhubung isim domir itu ada dua macam. Ono domir itu domir mutasil. Ono domir yang dinamakan domir munfasil. Setiap domir, baik itu domir mutasil atau domir munfasil, setiap domir, baik itu domir mutasil atau domir munfasil, itu juga bisa menjadi maf'ul bih. Sekali saya ulang bahwa maf'ul bih itu ada yang terdiri dari isim dohir dan ada juga maf'ul bih yang terdiri dari isim domir. Isim domir, ya, setiap isim domir, karena isim domir itu ada dua macam, ada isim domir muttasil, ada isim domir munfasil. Ya. Setiap itu isim domir, baik yang muttasil atau munfasil, itu juga bisa menjadi maf'ul bih. Domir muttasil, contohnya dorobani wa dorobana, atau a'toni wa a'tona. Ya. Yang lain, karena domir muttasil itu ada 12. Ya. Anak-anak yang kebetulan sudah memiliki kitab, ya. Karena saya juga yakin dulu kalian ketika masih di kelas 7 itu sudah dibagikan kitab, ya, acuan untuk pelajaran nahwu itu sudah dibagikan ketika kalian di kelas 7 itu sudah dibagikan. Kalau toh ini masih kitab, masih dimiliki anak-anak dan masih rajin dipelajari, bisa dibuka di sana, dicari babul maf'ul bihi, ya. Di situ kalian akan mendapatkan keterangan ini bahwa maf'ul bih itu ada dua macam, yaitu maf'ul bih isim dohir, maf'ul bih isim domir. Si maf'ul bih isim domir itu dibagi lagi menjadi dua, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Kalau yang domir muttasil, ya, di kitab kalian itu akan kamu dapatkan contoh maf'ul bih isim domir muttasil itu nahwu qaulika dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki dan lain sebagainya. Itu kalau memang kalian mengambil, ya, dari contoh fi'il madhi yang lain. Tidak dorobani mukul sapa wong lanang siji ni ing ingsun. Dorobana doroba mukul sapa wong lanang siji na ing kita kabeh. Neng diganti a'toni wa a'tona. A'to wis paring sapa wong lanang siji ni ing ingsun. Aku diparingi duit karo seorang. A'toni wa a'tona wa a'tolan paring sapa lanang siji na ing kita. Kita semua dibagi-bagi uang oleh seseorang. Itu a'tona. Jadi tidak hanya dorobana, tapi bisa diambilkan dari fiil-fiil yang lain. A'toni, a'tona, a'toka, a'toki, a'tokuma, a'tokum dan lain sebagainya. Karena domir muttasil itu ada 12. Semua domir muttasil yang 12 itu juga bisa disusun menjadi maf'ul bih. Yang kedua, domir yang kedua itu domir munfasil. Domir munfasil itu juga aki ono rolas. Di kitab kalian itu akan kalian dapatkan contoh maf'ul bih dari domir munfasil juga ada 12. Nahwu qaulika iyaya wa iyana. Doroba
Zaidun iya ya. Ya, daraba mukul sapa wong lanang siji iya ya ing ya ingsun. Wa iya nalan ing ya kita kabeh. Wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma dan lain sebagainya. Sejumlah dhamir munfasil yang 12 itu juga itu juga bisa menjadi maf'ul bih. Adapun di contoh di kitab kalian semua itu iya ya ing yo ingsun maknane. Atau rajulun iya ya atau zaidun iya ya wa iyana wa iyyaka dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh maf'ul bih baik dari maf'ul bih isim dohir atau maf'ul bih isim domir baik itu isim domir muttasil atau isim domir munfasil. Itu kiranya penambahan dari pelajaran yang terdahulu di kesempatan kali ini. Semoga harapan saya semoga anak-anakku semua yang putri yang putra benar-benar bisa menerima dan bisa memahami yang akhirnya bisa memetik kemanfaatan dari keterangan yang hanya sedikit ini dari saya. Kurang lebih minta maaf. Wal afu minkum katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.